Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Korun. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau tumbuh pada masa kekuasaan Raja Fir'aun di Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hikmah dan ilmu pengetahuan serta akal yang sempurna pada usianya yang ke-40 tahun. Pada saat itu Allah mengangkatnya sebagai seorang rasul dan beliau diutus untuk kaum Bani Israel. Pada saat masa kenabian Musa alaihissalam, ada salah seorang pengikut Nabi Musa yang bernama Korun. Korun merupakan saudara sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Ayah Korun merupakan paman dari Nabi Musa alaihissalam. Korun merupakan umat Nabi Musa yang rajin beribadah. Bahkan ia dijuluki Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Ia disegani sebagai ulama karena ketaatannya dalam beribadah tanpa memikirkan kehidupan duniawinya. Hingga kehidupan duniawinya jauh dari kata layak. Sang istri yang bernama Ilza sering mengeluh dan menginginkan kehidupan yang lebih layak. Hari berlalu, Korun semakin tidak tega melihat istri dan keluarganya hidup berkesusahan. Jangankan membeli pakaian, untuk membeli makan pun sangatlah sulit. Kemudian bertemulah Korun dengan Nabi Musa alaihissalam. Korun meminta agar Nabi Musa dapat mendoakannya agar Allah memberikan harta untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya. Maka berdoalah Nabi Musa untuknya. Ya Allah, jauhkanlah saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Singkat cerita, Allah menganugerahi Korun dengan pengetahuan jual beli emas. Sedikit demi sedikit, ia menjadi saudagar emas yang terkenal dan terkaya di Mesir. Dengan keahliannya di bidang bisnis, ia mendapatkan dukungan dari Raja Fir'aun. Bahkan istana dan harta kekayaannya telah melampaui kekayaan Raja Fir'aun yang saat itu memerintah. Harta kekayaan Korun begitu berlimpah, hingga gudang hartanya sangatlah besar. Bahkan kunci pintu gudang hartanya harus dipikul oleh beberapa orang yang besar dan kuat. Namun saat hidupnya mulai bergelimangan harta, Korun melupakan ibadahnya. Ia semakin tenggelam dalam urusan duniawi. Bahkan saat ia ingin mengunjungi Nabi Musa alaihissalam, sang istri melarangnya. Istrinya berkata, "Ya suamiku, untuk apa lagi kau menemui saudaramu, sedangkan saat engkau menjadi pengikutnya, hidup kita sangatlah susah dan menyedihkan." Hal itu dibenarkan oleh Korun dan semakin membuatnya menjauh dari ibadahnya. Sampai suatu ketika, seorang teman Korun berkunjung dan mengingatkannya untuk bersedekah atas harta yang ia miliki sekarang. Dengan terpaksa Korun mendatangi Nabi Musa untuk bertanya seberapa banyak zakat yang harus ia keluarkan atas hartanya. Dari penjelasan Nabi Musa, nyatanya jumlah yang harus ia bayarkan begitu besar. Kemudian timbullah prasangka buruknya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sejak saat itu, Korun mulai menghasut saudagar lain untuk tidak membayar zakat. Tak hanya sampai di situ, Korun mulai menyekutukannya dengan Raja Fir'aun. Ia terang-terangan memfitnah dan mencemooh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Kekayaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya ternyata membutakan mata hati Korun. Dengan harta itu, ia menjadi orang yang sombong dan sangat kikir. Ia enggan menyedekahkan harta miliknya kepada fakir miskin dan anak yatim. Korun melupakan bahwa sebagian dari harta miliknya merupakan hak-hak mereka. Bahkan nasihat-nasihat Nabi Musa tidak pernah dihiraukannya. Korun begitu sombong hingga menganggap bahwa semua yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya. Semua karena ilmu bisnis yang ia miliki, bukan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari pengikut Nabi Musa mulai terkena hasutan Korun. Mereka tak lagi menjalankan ibadahnya seperti dahulu. Mereka membenarkan apa yang dikatakan Korun. Dulu saat Korun rajin beribadah, ia sangatlah miskin. Tapi kini saat ia meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Jadi untuk apa kita ibadah? Ujar pengikut Nabi Musa yang terkena hasutannya. Melihat pengikutnya mulai berubah, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah,
Korun begitu ingkar padamu. Tunjukkanlah kuasamu atasnya, sesungguhnya azabmu amatlah pedih. Dan tak lama Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab untuk Korun. Datanglah petir, gempa bumi, dan tanah longsor yang seketika terjadi. Begitu dahsyatnya bencana itu terjadi, dengan kuasa Allah, hanya rumah Korun yang tanahnya terbelah menjadi dua dan menenggelamkan segala harta yang ia miliki. Saat itu Korun sempat meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun semuanya telah terlambat. Allah telah menenggelamkannya dan seluruh hartanya beserta pengikutnya ke dalam bumi. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Korun, mereka yang meninggalkan Nabi Musa tersadar bahwa harta kekayaan yang berlimpah bukanlah jaminan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat melapangkan dan menyempitkan rezeki untuk yang Dia kehendaki. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Korun tersebut, dapat kita ambil pelajaran bahwa janganlah lalai pada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bersyukur dan bersedekahlah atas rizki yang kita dapat. Allah lah yang telah menetapkan rizki untuk setiap hambanya. Karena dalam setiap rezeki kita yang kita peroleh, ada hak orang lain yang membutuhkan. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian bersedekah hari ini?